Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada Bootstrap. Yang pertama, artikel. Artikel yaitu bagian yang dirancang untuk menampilkan konten seperti berita, blog, atau tulisan lainnya dalam format yang rapi dan menarik. Terdapat dua macam pada artikel, yaitu artikel badges adalah elemen kecil dalam sebuah artikel yang berfungsi untuk menonjolkan informasi tertentu. Dan artikel cards adalah desain berbentuk kotak yang digunakan untuk menampilkan ringkas artikel. Kemudian ada call to action. Call to action berfungsi untuk mendorong pengguna melakukan tindakan tertentu, biasanya berupa tombol, teks, atau kombinasi visual menarik. Call to action terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu banner clean adalah desain banner sederhana, minimalis tanpa banyak elemen tambahan. Lalu banner color menggunakan warna latar belakang untuk menarik perhatian anggota. Banner heading digunakan untuk menonjolkan judul atau pesan utama. Banner heading image untuk menggabungkan teks dan gambar untuk membuat tampilan lebih dinamis dan menarik. Banner light menggunakan latar belakang terang atau transparan untuk menciptakan tampilan yang bersih dan profesional. Kemudian konteks. Untuk konteks untuk memberikan informasi agar mempermudah pengguna. Terdiri dari konteks detail, yaitu menyediakan detail kontak seperti email, alamat, atau nomor telepon, sering dilengkapi dengan ikon. Kemudian kontak map to column. Untuk membagi area menjadi dua kolom, satu untuk informasi kontak dan lainnya untuk peta. Kontak over map, yaitu informasi kontak yang ditempatkan di atas peta untuk memanfaatkan ruang secara efisien. Kemudian ada fitur. Fitur merupakan bagian yang menyoroti keunggulan atau layanan dengan berbagai gaya visual. Adapun fitur card. Fitur card menggunakan card komponen Bootstrap untuk menampilkan informasi fitur dalam kotak yang terorganisir. Fitur centered icon. Icon diletakkan di tengah untuk fokus visual. Biasanya diikuti teks deskripsi di bawahnya. Fitur image menampilkan gambar sebagai elemen utama untuk memperkuat pesan fitur. Fitur large icon menggunakan ikon besar untuk menarik perhatian pada fitur. Fitur minimal desain sederhana dengan elemen visual minimalis, fokus pada isi. Fitur small icon menonjolkan fitur dengan ikon kecil di samping teks deskripsi. Dan fitur small icon color sama seperti fitur small icon tetapi menggunakan icon berwarna untuk lebih menarik perhatian. Footer basic. Footer sederhana dengan desain minimalis biasanya hanya berisi teks seperti hak cipta atau beberapa tautan. Kemudian footer clean, footer dengan tampilan lebih rapi dan bersih, sering menggunakan ruang putih dan sedikit elemen tambahan seperti ikon media sosial. Footer dark, footer dengan latar belakang
gelap, cocok untuk situs dengan tema gelap atau kontras tinggi. Footer dark multi-column. Footer gelap dengan beberapa kolom sering digunakan untuk menampilkan banyak informasi seperti kategori, tautan, atau kontak secara terorganisir. Form adalah elemen penting untuk mengumpulkan data pengguna, seperti kontak atau login. Kontak form basic merupakan form sederhana untuk pengumpulan data kontak, biasanya terdiri dari input nama, email, dan pesan. Login form basic, form dasar untuk proses autentikasi pengguna dengan input untuk email atau username dan password. Hero section. Hero section adalah area besar di bagian atas halaman, berfungsi untuk menampilkan informasi utama. Hero banner, area besar dengan teks dan tombol aksi utama, biasanya mencakup gambar latar. Kemudian hero banner color merupakan versi hero banner dengan latar belakang berwarna. Hero carousel menampilkan beberapa slide secara bergantian menggunakan komponen carousel bootstrap. Hero clean, desain hero sederhana dengan teks minimal dan elemen visual ringan. Hero clean reverse, mirip dengan hero clean, tetapi dengan tata letak terbalik. Misalnya teks di kanan, gambar di kiri. Hero feature, menampilkan fitur utama di hero section, sering dilengkapi ikon atau teks tambahan. Hero overlay, latar belakang hero memiliki efek overlay transparan, sering digunakan untuk meningkatkan keterbacaan teks. Hero parallax, menggunakan efek parallax scrolling, di mana latar belakang bergerak dengan kecepatan berbeda dari konten depan. Kemudian media. Media section berfungsi pada tampilan visual seperti galeri dan slider. Galeri center grid, menampilkan gambar dalam grid terpusat. Galeri offset grid, grid dengan posisi gambar yang sedikit teroffset untuk desain dinamis. Lightbox gallery, galeri dengan fitur lightbox memungkinkan gambar diperbesar saat diklik. Lightbox gallery no gutter, versi lightbox gallery tanpa celah antar gambar. Parallax background, latar belakang dengan efek parallax untuk menciptakan pengalaman visual menarik. Simple slider, slider sederhana untuk menampilkan beberapa gambar atau konten. Kemudian navbars. Navbar adalah elemen navigasi utama pada sebuah situs. Navbar center brand menampilkan logo atau nama merek di tengah navbar. Navbar center brand atau dark, versi latar gelap dari navbar center brand. Navbar center links menampilkan tautan navigasi di tengah navbar. Navbar right links menampilkan tautan navigasi di sisi kanan navbar. Navbar right links dark, versi latar gelap dari navbar right links. Navbar with button, navbar yang dilengkapi dengan tombol, misalnya untuk login atau CTA. Adapun newsletter. Newsletter bagian untuk berlangganan pembaruan. Newsletter subscription center merupakan formulir berlangganan di posisi tengah halaman. Newsletter subscription clean merupakan versi sederhana dari newsletter subscription. Newsletter subscription color,
Versi dengan latar belakang berwarna untuk menarik perhatian. Pricing, bagian untuk menampilkan informasi harga atau paket. Adapun pricing center, tabel harga dengan konten diatur di tengah halaman. Pricing clean, desain tabel harga sederhana dengan fokus pada informasi utama. Pricing duo, tabel harga dengan dua opsi, misalnya individu dan bisnis. Pricing free paid, menonjolkan paket gratis dan berbayar. Pricing yearly atau monthly, menampilkan opsi harga berdasarkan periode atau bulanan atau tahunan. Project, digunakan untuk menampilkan portofolio atau daftar proyek secara rapi. Project grid, tampilan proyek dalam grid, di mana setiap elemen terorganisir dalam baris dan kolom responsif. Project grid horizontal, tata letak proyek yang berjajar secara horizontal, cocok untuk navigasi berbasis kulir horizontal. Kemudian sidebar. Sidebar digunakan untuk navigasi atau informasi tambahan. Sidebar with menu dengan daftar menu navigasi sering digunakan di dashboard. Sidebar with list yang menampilkan daftar item atau kategori dalam bentuk sederhana. Sidebar with icon yang dilengkapi dengan icon untuk meningkatkan pengalaman visual pengguna. Stat menampilkan angka atau data statistik. Stat desain sederhana untuk menampilkan angka dan teks deskripsi statistik. Dan stats color, versi berwarna untuk menonjolkan angka atau data penting. Kemudian struktur. Struktur adalah sistem grid untuk tata letak halaman. Satu baris dengan satu kolom penuh. Satu baris dibagi menjadi dua kolom. Satu baris dibagi menjadi 3 kolom. Kemudian satu baris dibagi menjadi 4 kolom. Lalu dua baris dengan satu kolom penuh di setiap baris. Baris pertama memiliki satu kolom penuh. Baris kedua terbagi menjadi 2 kolom. Baris pertama satu kolom penuh. Baris kedua 3 kolom. Kemudian baris pertama satu kolom penuh, baris kedua 4 kolom. Kemudian sidebar merupakan elemen navigasi atau konten tambahan yang biasanya terletak di sisi kiri atau kanan halaman. Tim merupakan bagian untuk menampilkan informasi tim. Adapun tim yang merupakan desain vertikal untuk menampilkan anggota tim dengan foto dan deskripsi. Lalu tim horizontal adalah tampilan horizontal anggota tim, biasanya dengan nama dan jabatan. Adapun testimonial dari pengguna atau klien. Testimonial biasanya dalam tata letak standar. Testimonial center, testimoni dengan teks terpusat, memberikan tampilan yang lebih menarik. Teks merupakan komponen untuk menyusun konten. Adapun heading, elemen heading untuk judul atau subjudul. Paragraf, elemen paragraf untuk teks biasa. Alert, komponen pesan peringatan atau informasi. Block quote, menampilkan kutipan besar dengan gaya khusus. Small, teks kecil untuk catatan atau penekanan ringan. Bold, teks cetak tebal untuk penekanan. Italic, teks miring untuk gaya atau penekanan. Span, elemen inline untuk teks tertentu. Sub, teks superscript. Sub,
text subscribe, contohnya H2O. Kemudian code teks untuk menampilkan kode program. Image merupakan komponen untuk gambar dari media visual. Image atau gambar biasa. Picture, gambar responsif dengan berbagai ukuran. Icon yang dapat dikustomisasi. Lottie, animasi berbasis JSON. Carousel, tampilan slider untuk beberapa gambar atau konten. Figur, elemen gambar dengan teks pendukung. Dan caption, keterangan untuk gambar dalam elemen figur. Kemudian control, komponen untuk kontrol antarmuka. Button, yaitu tombol sederhana. Split button, tombol dengan menu drop down. Button group, sekumpulan tombol yang digabung. Button toolbar berisi grup tombol. Drop down, daftar pilihan dalam menu drop down. Dan link merupakan tautan yang dapat diklik. Kemudian grid merupakan sistem tata letak Bootstrap. Ada row, baris untuk mengelompokkan kolom. Kolom fleksibel untuk menyusun konten. Kolom helper, kelas tambahan untuk pengaturan kolom, misalnya offset atau order. Kemudian containers, merupakan komponen pembungkus konten. Container adalah elemen pembungkus utama untuk tata letak responsif. Tabs, navigasi tab untuk konten berganti-ganti. Accordion, panel yang dapat dibuka atau ditutup. Collapse, mekanisme untuk menyembunyikan atau menampilkan konten. Stack, elemen berlapis vertikal dengan jarak teratur. List group, daftar item dengan gaya Bootstrap. List, daftar standar dengan format khusus. Dan div, elemen pembungkus dasar untuk konten. Kemudian card merupakan komponen untuk menampilkan konten dalam bentuk kartu. Card komponen dasar dengan gambar, teks, dan tombol. Panel, versi lama dari card dengan bingkai. Thumbnail, card kecil dengan fokus pada gambar. Card with overlay, kartu dengan teks di atas gambar. Card with navigation, kartu dengan navigasi atau tab. Dan card group, sekumpulan kartu dalam satu tata letak grid. Kemudian page merupakan elemen untuk menyusun struktur halaman. Lalu navbar, komponen navigasi utama di bagian atas halaman, mendukung menu, tombol, dan tautan. Nav, daftar navigasi horizontal atau vertikal, fleksibel untuk banyak kasus. Lalu nav, HTML, versi HTML dari elemen nav tanpa menggunakan kelas tambahan Bootstrap. Header merupakan bagian kepala halaman untuk menampilkan judul utama atau logo. Footer, bagian bawah halaman, biasanya berisi hak cipta atau tautan tambahan. Main, elemen utama untuk konten utama halaman. H-group, grup elemen heading untuk memperjelas hierarki. Section, bagian dari halaman untuk mengelompokkan konten yang terkait. Lalu artikel merupakan elemen untuk menampilkan konten mandiri, seperti artikel atau berita. Dan aside, elemen di samping
elemen samping untuk konten tambahan seperti widget atau informasi pendukung. Lalu, pagination merupakan mekanisme untuk membagi konten menjadi beberapa halaman. Pagination merupakan komponen untuk navigasi antar halaman dengan desain responsif dan kelas tambahan. Adapun tabel. Tabel merupakan komponen untuk menampilkan data dalam format tabel. Terbagi 3 tabel, yaitu tabel elemen dasar untuk tabel dengan berbagai gaya seperti stripping, border, atau hopper. Kemudian tabel row, baris dalam tabel digunakan untuk menyusun data. Dan tabel cell, sel dalam tabel, tempat untuk menampilkan data. Kemudian form, komponen formulir untuk interaksi pengguna. Adapun beberapa fiturnya. Form merupakan elemen utama untuk mengelompokkan input dan tabel. Field label untuk memberikan konteks pada input. Teks input, input teks standar. Email input, input khusus untuk alamat email. Color input, input untuk memilih warna. Select, elemen drop-down untuk memilih opsi. Telepon input, input untuk nomor telepon. Kemudian date and time input, input untuk memilih tanggal dan waktu. Number input, input untuk angka dengan batas minimal dan maksimal. Range input, input tipe slider untuk memilih nilai dalam rentang tertentu. Kemudian hidden input, input yang tidak terlihat oleh pengguna sering digunakan untuk menyimpan data tambahan. URL input, input khusus untuk tautan. Kemudian share input, input untuk pencarian. Password input, input khusus untuk kata sandi, teksnya tersembunyi. Submit input, tombol untuk mengirimkan formulir. File input, input untuk mengunggah file. Checkbox, kotak centang untuk pilihan ganda. Lalu checkbox with label, checkbox dengan teks label yang terhubung. Radio, tombol pilihan tunggal untuk satu opsi dari beberapa. Radio with label, radio dengan label teks yang terhubung. Kemudian plain text input, input teks yang hanya dapat dibaca. Text area, area teks untuk input panjang seperti komentar. Help text, teks kecil untuk membantu pengguna mengisi formulir dengan benar. Lalu input group, menggabungkan input dengan elemen tambahan seperti icon atau tombol. Dan field set, elemen untuk mengelompokkan beberapa input yang terkait. Adapun sosial, sosial merupakan komponen media sosial untuk interaksi atau berbagi. Berisi Facebook like button, merupakan tombol untuk menyukai halaman atau postingan Facebook. Facebook post embed, komponen untuk menyematkan postingan dari Facebook. X-follow button, tombol untuk mengikuti akun di platform X sebelum Twitter. X-post button, tombol untuk berbagi di postingan di X. Instagram embed, komponen untuk menyematkan postingan Instagram di halaman. E-commerce merupakan komponen untuk membangun antarmuka toko online. Produk, tampilan produk individu dengan gambar, nama, harga, dan deskripsi.
Lalu produk list, daftar produk dalam format grid atau daftar, sering digunakan di halaman kategori. Produk share, formulir pencarian produk dengan filter seperti kategori atau harga. Kategori list, tampilan daftar kategori produk dengan ikon atau gambar pendukung. Shopping cart merupakan komponen untuk menampilkan barang yang dipilih oleh pengguna dalam keranjang belanja. Add to cart, tombol untuk menambahkan produk ke keranjang belanja. View cart merupakan halaman atau modal untuk melihat isi keranjang belanja. Lalu order status, tampilan untuk memantau status pesanan pengguna seperti pending atau shipped, dan sign in button, tombol untuk masuk ke akun pengguna. User order, daftar pesanan pengguna termasuk detail status dan tanggal. User setting, halaman untuk pengaturan akun pengguna. User setting, halaman untuk pengaturan akun pengguna seperti profil dan keamanan. Adapun miscellaneous merupakan berbagai komponen tambahan untuk memperkaya antarmuka pengguna. Terdapat theme switcher, komponen untuk beralih antara tema gelap dan terang. Chart, integrasi grafik menggunakan pustaka eksternal seperti Chart.js untuk menampilkan data visual. Map, komponen peta interaktif, sering digunakan bersama Google Maps API. Video merupakan elemen untuk menyematkan video, baik dari file lokal maupun platform, seperti YouTube. Audio merupakan komponen untuk memutar file audio. Custom code, elemen untuk menyisipkan kode custom ke dalam halaman. Comment merupakan komponen untuk menampilkan komentar pengguna, sering digunakan pada blog atau toko online. Modal, jendela pop-up untuk dialog, formulir atau pemberitahuan. Off canvas merupakan komponen navigasi atau panel informasi yang muncul dari samping layar. Badge, elemen kecil untuk menampilkan angka atau label, seperti notifikasi. Close, tombol untuk menutup elemen seperti modal atau alert. Breadcrumbs, navigasi hierarki untuk menunjukkan lokasi pengguna dalam situs. HR atau horizontal rule, garis horizontal untuk memisahkan bagian konten. Responsive embed merupakan elemen untuk menyematkan media seperti video atau iframe dalam format responsif. Lalu progress bar merupakan indikator visual untuk menunjukkan kemajuan tugas atau proses. Spinner merupakan elemen animasi untuk menunjukkan proses sedang berlangsung. Kemudian toss merupakan pemberitahuan kecil yang muncul sementara di layar. Dan yang terakhir, toss container untuk mengatur beberapa elemen toss. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.